teman-teman, hari WK hari ini kita akan merayakan Paskah. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita untuk menembus dosa-dosa kita. Shalom. Yesus sahabatku, Dia mau mati bagiku untuk tembus dosaku. Kita harus rajin belajar supaya pintar walaupun pandemi COVID-19. Selamat Paskah. Teman-teman, Allah itu besar, selalu dekat dengan manusia. Walaupun manusia berdosa, Allah tetap punya cara untuk membebaskan manusia, yaitu Allah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus disalibkan, mati dan bangkit supaya manusia selamat. Kalau Tuhan sayang kita, kami juga sayang Tuhan. Selamat Paskah. Selamat Paskah teman-teman. Dah. Hai teman-teman. Paskah hari adalah hari Tuhan Yesus Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Teman-teman, Tuhan Yesus Mengasihi kita sehingga Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus. Dosa kita. Oleh karena itu Kita harus percaya dalam Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak yang pintar dan baik. Makasih. Yesus, Kau berani bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas kawanmu. Ampuni kami karena kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Selamat Paskah. Hai teman-teman, David mau menceritakan Tuhan Yesus. Silakan. Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus bangkit dari Tuhan Yesus bangkit. Selamat Paskah. Tuhan Yesus bangkit dari salib. Selamat Paskah. Saya
Paskah adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana Dia mau menggantikan posisi kita untuk menderita dan mati di atas kayu salib, dan Dia bangkit untuk memberikan pengharapan yang baru, yaitu pengharapan yang sejati dan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka Tuhan Yesus, Kau telah mati dari kubur rasa selamat. Selamat merayakan Paskah. Halo teman-teman, dengan Ibu Guru Velia menceritakan kasih Tuhan dalam hidup Velia. Pas liburan kemarin, Velia dengan Mama ke Kupang lihat Papa. Pulang ke Rote, Velia karantina. Setelah itu, Velia swab. Kemudian hasilnya negatif. Tuhan Yesus memberkati. Saya namanya Michelle. Saya sekolah di Lentera Harapan. Saya mau nyanyi Bapakku Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, aku cinta Kau, aku memujimu, aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya, Bapakku cinta Kau. Dadah semua. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bulan Paskah. Yesus, terima kasih sudah menyertai Naya sampai sekarang. Naya bisa belajar dengan baik di tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibu Ati mau berefleksi Paskah lewat kematian Yesus Kristus di salib sebagai bukti bahwa kasih Allah yang sangat besar, dan Allah mau membangun kembali relasi dengan manusia sehingga tidak ada lagi pembatas atau jurang pemisah antara Allah dan manusia. Untuk itu, mari kita kembali berelasi dengan Allah. God bless you. Tuhan disalibkan untuk menebus dosa manusia, termasuk teman-teman dengan saya dan Ibu Ovi. Kita semua juga. Terima kasih sudah menonton video saya. Bye-bye. Teman-teman, Tuhan Yesus sudah dipukul, diolok, dan dihina, dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita Dan menyelamatkan kita dari maut. Oleh karena itu, kita harus menjadi anak Tuhan yang baik dan tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih teman-teman. Nama saya Gasani. Saya sekarang akan refleksi Paskah. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus dari maut untuk menebus dosa-dosa manusia.
Saya bersyukur karena Tuhan Yesus sudah melindungi saya dan keluarga saya dari COVID-19. Bapak teman-teman. Salam, selamat pagi Ibu Afi, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marcella Berta Gerda Erik. Saya kelas 1 di SD Lentera Harapan Rotendo. Saya ingin refleksi Paskah Yesus menang atas maut, di mana saya, Bapak Ibu guru, teman-teman, dan semua keluarga kita disembuhkan dan dipulihkan dari COVID-19. Demikian video saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye, God bless you. Halo teman-teman, nama saya Anaya Alo. Saya sekolah di Lentera Harapan Rotendao. Saya kelas 1 SD. Saya akan bercerita tentang refleksi Paskah. Selamat mendengarnya. Tuhan Yesus berkorbankan nyawanya untuk menebus dosa kami dan kita semua kayu salib. Mari kita semua memuji Dia karena Dia sudah korbankan nyawanya untuk kita semua. Walaupun kita semua rayakan Paskah ini di tengah-tengah COVID-19, kita semua tetap bersukacita dan bersyukur. Terima kasih sudah mendengar refleksi Paskah saya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye. Hai teman-teman, hai Ibu Ovi. Sekarang Shalom akan merefleksikan tentang Paskah. Selamat mendengar. Tuhan Yesus mati di kayu salib mengalahkan maut, dan Tuhan bangkit memberikan kemenangan bagi kita semua. Karena salib Yesus, dosa kita ditebus. Salib Yesus. Karena salib Yesus, segala penyakit dikalahkan dan virus corona dihancurkan. Dan diberikan kesembuhan. Karena kayu salib Ada Yesus, kesembuhan. karena kayu salib Yesus telah memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus telah berkorbannya. Selamat Paskah buat Ibu Guru dan Pak Guru. Dadah. Halo Ibu Ovi, ini refleksi Paskah. Tuhan mencipta kita karena Tuhan mengasihi kita. Tetap Tuhan mengasihi kita lebih dari tanaman, lebih dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi kalau kita ingin seperti Tuhan, itu yang buat kita jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa. Mereka memakan buah yang dilarang Tuhan. Ini Allah memberi Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Demikian
Tuhan Yesus, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita sekarang sudah bebas dari dosa. Shalom Ibu Ovi, shalom teman-teman, selamat Paskah. Hari ini Rara mau refleksi tentang Paskah. Bersyukur Tuhan telah memberikan nyawanya di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa kita, dan dosa kita telah diampuni. Demikian juga di masa pandemi ini, Tuhan Yesus masih menjaga, memberkati, dan kesehatan, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Semoga Ibu Ovi dan teman-teman baik-baik saja ya. Demikian refleksi tentang Paskah ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Refleksi Paskah Pak Alex adalah kasih Kristus adalah anugerah terbesar bagi kita semua, dan anugerah itu kita terima hingga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak dan Ibu Guru dan teman-teman semua. Bersyukurlah di tengah hujan dan angin ini kita masih bisa merayakan Paskah tahun ini. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menembus dosa kita umat manusia. Selamat Paskah. Shalom Bapak Ibu Guru semua serta teman-teman semua. Saya bersyukur karena masih diberi kesehatan dan masih bisa merayakan Paskah tahun ini. Itu semua adalah bukti kasih Tuhan kepada saya. Semoga Paskah di tahun ini kita bisa saling membantu dan saling mendoakan dan terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Dadah. Halo teman-teman dan Ibu Lastri. Tadi saya sudah selesai menonton video perayaan Hari Paskah. Nah, yang saya refleksikan dari video itu, Tuhan berkorban mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Terima kasih teman-teman dan Ibu Lastri. Bye-bye. Salam Bapak Ibu Guru, selamat Hari Paskah. Pesan Paskah hari ini adalah kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang kita rasakan sampai detik ini. Biarlah Paskah ini boleh membawa keselamatan bagi kita semua. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Guru beserta teman-teman. Saya bersyukur walaupun di tengah pandemi ini saya masih bisa merayakan Paskah tahun ini. Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib demi kita semua. Saya beserta keluarga saya mengucapkan selamat Paskah. Dadah. Shalom, saya Denoveton dari Sekolah Lentera Harapan Rote. Saya akan sedikit berbicara kasih Tuhan Yesus dalam masa pandemi COVID-19. Tahun kemarin kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi tahun ini kita sudah dapat beribadah di gereja. Mari sama-sama kita mendoakan agar COVID-19 ini cepat berlalu. Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman
semua. Saya bersyukur di tengah cuaca buruk seperti ini, saya masih bisa merayakan Paskah. Tuhan Yesus rela disiksa dan mati di kayu salib demi dosa-dosa manusia. Selamat Paskah. Shalom Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semuanya. Saya Quinite dari Sekolah Lentera Harapan Rotendao mengucapkan selamat Hari Paskah untuk semuanya. Saya bersyukur karena di tengah pandemi COVID-19 ini, saya masih bisa merayakan Paskah dengan keluarga saya. Kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Ibu Guru, dengan teman-teman semuanya. Dadah. Selamat Paskah, nama saya Michael. Saya kelas 2 Sekolah Lentera Harapan Rotendao. Saya bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mati dan menebus dosa saya dan keluarga saya. Saya juga bersyukur karena Tuhan melindungi saya selama pandemi COVID ini dan keluarga saya. Saya juga berharap COVID ini segera berakhir dan saya bisa sekolah minggu dan sekolah seperti biasa. Selamat Paskah. Salam, selamat Paskah. Saya Lean, saya sangat bersyukur karena tahun ini masih bisa merayakan Paskah bersama keluarga, walaupun di tengah pandemi COVID-19. Lewat kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus sudah menebus dosa saya dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Teman-teman, kasih Allah itu besar. Allah selalu ingin dekat dengan manusia. Walaupun manusia berdosa, Allah punya cara untuk dekat untuk menyelamatkan manusia. Sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, disalibkan, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Kalau Tuhan itu baik, kalian juga akan mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Selamat Paskah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman. Hari ini kita akan merayakan Paskah. Nah, teman-teman tahu apa itu Paskah? Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menembus dosa kita. Tuhan Yesus juga sudah membayar kita dengan harga mahal. Nah, karena itu kita harus menjaga kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Kita harus mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Selamat merayakan Paskah di tahun 2021. Kita semua adalah manusia yang berdosa.
Setiap hari kita melakukan dosa baik melalui perkataan, pikiran maupun perbuatan kita. Tetapi yang penting di sini bukan hanya sekedar kita menyadari bahwa kita berdosa, tetapi bagaimana tindakan kita untuk mensyukuri pengorbanan Tuhan dengan apa? Dengan kita bertobat setiap hari dan memohon ampun kepada Tuhan. Salam, selamat siang Pak Div dan teman-teman. Saat ini kita diajak untuk merayakan Paskah di rumah karena pandemi COVID-19. Dengan perayaan Paskah kali ini, kita dimenangkan dengan rasa cemas dan takut. Kita bangkit untuk menuju hidup baru seperti Yesus yang sudah mengalahkan dosa dan maut. Selamat merayakan Jumat Agung Pak Div dan teman-teman. Shalom Pak Div, saya Vanessa. Refleksi Paskah pada masa COVID seperti ini adalah kita sebagai manusia, kita berterima kasih karena Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Walaupun di tengah COVID seperti ini, kita masih sehat sampai saat ini. Itu semata-mata hanya karena kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih. Salam Vanessa. Paskah mengajak kita untuk turut peduli dengan penderitaan orang-orang yang terpapar dan menjadi korban. Kita tetap harus berdoa dan berserah kepada Tuhan. Selamat merayakan Paskah. Si Paskahnya Pak Div adalah kematian Kristus membawa perdamaian dan memperdamaikan bumi dan surga. Sebelumnya hubungan bumi dan surga yang begitu rusak. Setelah Kristus datang, Ia mati bagi umat manusia dan memperdamaikan kita semua sehingga kita semua hidup merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Refleksi Paskah Ibu Tika adalah kasih Allah sudah dibuktikan di kayu salib untuk Ibu Tika, untuk murid-murid, untuk orang tua, dan untuk semua orang percaya di dunia ini. Namun kasih itu tidak berhenti di kayu salib saja. Kasih itu ada untuk kita semua sampai dengan saat ini. Bahkan di masa-masa pandemi kita, Tuhan tetap sertai dan memfasilitasi dengan segala hal yang ada. Sehingga kita perlu untuk bersyukur buat kasih setia Tuhan bagi kita sampai hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Priska. Refleksi saya adalah kita harus meneladani sikap Tuhan yang baik, dan juga kita harus berdoa setiap hari, membaca Alkitab, karena meneladani Tuhan itu ada di dalam cerita Alkitab. Semua tentang Tuhan yang baik ada di dalam cerita Alkitab. Maka dari itu kita harus belajar dengan membaca Alkitab. Ini tentang refleksi saya. Terima kasih. Shalom, saya Dewa Pustaka Nafi dari SD Lentera Harapan Rote. Paskah merupakan peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah tahun ini kita rayakan dengan kecemasan terhadap COVID-19. Tapi pandemi COVID-19 tidak menghalangi kepercayaan kita kepada Kristus. Bukti kasih Kristus di masa pandemi ini adalah kesembuhan Bapak saya terhadap COVID-19. Oleh karena itu, kecemasan jangan menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Sekian refleksi dari saya. Selamat Paskah untuk kita semua. Shalom. Shalom, saya Isri dari Sekolah Lentera Harapan Rote. Selamat Hari Paskah buat kita semua.
Paskah adalah hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Marilah kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan cara mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi sesama manusia. Kita harus berpegang kepada firman Tuhan, kita harus sering membaca firman Tuhan, dan kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak mudah tertipu iblis. Terima kasih. Shalom teman-teman, sekarang saya akan merefleksikan Paskah. Paskah itu adalah perayaan orang Kristen di setiap tahun. Dan artinya Paskah yang sebenarnya adalah Tuhan sudah bangkit dan kita sudah menang atas kematian. Dan Tuhan memberikan kita hidup yang kekal atas orang yang percaya kepadanya. Arti Paskah sehari-hari dalam hidup kita adalah Tuhan sudah menebus dosa kita dengan darah yang mahal. Terima kasih. Shalom, nama saya Pelangi. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Paskah tahun ini kami rayakan sangat sederhana, tapi kami tetap sukacita. Paskah tahun ini membawa banyak pelajaran bagi kami, yang terutama ialah kesabaran dan ketambahan. Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Selamat Paskah Bapak Guru dan Ibu Guru dan juga teman-teman. Sampai jumpa di sekolah. Dah. Shalom teman-teman, saya akan merefleksikan tentang Paskah. Paskah adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut. Yesus telah menebus dosa-dosa kita dengan darahnya yang mahal. Karena itu setiap kita yang percaya padanya beroleh selamat. Terima kasih. Hari Paskah buat kita semua. Paskah adalah hari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib bagi kita semua umatnya. Mari kita semua bersyukur dan menghargai karya penyelamatan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. God bless you. Shalom teman-teman, saya Alma dari SMA Rote mengucapkan selamat Hari Paskah untuk kita semua. Hari Paskah adalah hari kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Saya mengambil ayat untuk kita refleksi, yaitu terambil dari Lukas 24 ayat 34 yang berbunyi, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya berharap ayat ini bisa jadi refleksi kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, hari ini saya akan merefleksikan tentang Paskah. Paskah adalah kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dengan jalan mati di kayu salib, tapi kemudian bangkit dan naik ke surga. Mari menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan mengasihi Tuhan dan juga sesama manusia. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat malam teman-teman. Saya Niputu Trisna Purnama Dewi dari Sekolah Lentera Harapan Rote. Dengan melihat situasi saat ini, kita seyoganya bersyukur dan selalu yakin dengan keagungan Tuhan, dan selalu berbuat baik untuk memuliakan Tuhan. Om Santi 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 Om. Halo, saya Evan dari Sekolah Lentera Harapan Rotendau. Dan ini saya akan merefleksikan tentang Hari Paskah. Aku sangat berharga di mata Tuhan karena Yesus membayar kita dengan harga yang mahal melalui kematiannya.
di atas kayu salib. Untuk menebus dosa kita harus menjaga kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan dengan hidup kudus, mengasihi sesama, dan taat pada firman Tuhan. Selamat Paskah, selamat hidup baru. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fanya. Saya dari Sekolah Lentera Harapan Rote. Saya akan merefleksikan tentang Paskah. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus yang rela mati demi menebus dosa umat-umat manusia. Untuk itu, kita harus meneladani Tuhan Yesus dengan mengampuni dan memaafkan sesama, sehingga kita hidup baru dengan berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih, selamat Hari Paskah. Shalom, selamat malam teman-teman. Selamat merayakan Paskah. Paskah adalah hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Shalom, selamat Paskah. Kami dari Sekolah Lentera Harapan Rote. Saya Joy dan ini Grace. Paskah adalah momen di mana kita memperingati Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi, kita harus berbuat baik karena apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita tak bisa dibandingkan dengan apa yang bisa kita lakukan. Dia telah mengorbankan nyawanya di kayu salib demi menebus kita dari dosa. Oleh karena itu, kita juga harus lebih mengasihi Tuhan dan sesama kita dalam kehidupan sehari-hari. Paskah juga mengingatkan kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ketiga. Jadi, sebagai anak Allah, kita juga harus meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saya Lena dari Sekolah Lentera Harapan Rote. Selamat Hari Paskah. Paskah adalah hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi mari kita menghargai karya penebus dari Sang Juru Selamat dengan hidup di dalam kasih dan takut akan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, nama saya Dide. Saya bersekolah di Sekolah Lentera Harapan Rotendao. Jadi refleksi Paskah menurut saya, kebangkitan Kristus adalah peristiwa kemenangan di mana Tuhan membebaskan kita manusia dari belenggu dosa. Terima kasih, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah, kita mengucap syukur karena betul kasih Kristus tidak hanya sebatas di kayu salib, tapi masih kita rasakan sampai di saat ini dan juga di dalam masa pandemi ini. Nah, hal yang Pak Jo syukuri adalah di masa pandemi ini, Pak Jo dibantu oleh setiap orang tua yang boleh dengan baik membimbing anak-anak di dalam belajar physical education di rumah. Sekian dari refleksinya Pak Jo atas kasih Kristus kepada kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.